Haram. Daging sapi ini bangkai. Tidak sah. Teriakan Kiai Jamal menggelegar di tengah lapangan. Ia menuduh seorang kakek tua berpakaian lusuh telah menyembelih kurban tanpa membaca bismillah. Kiai itu menantang. Mana buktinya kalau kamu menyebut nama Allah? Siapa saksinya? Sang kakek hanya tersenyum dan menjawab, biarlah sapi yang sudah mati ini yang bersaksi. Dan terjadilah keajaiban yang mengguncang akal sehat. Kepala sapi yang sudah terputus dari badannya itu tiba-tiba membuka mata. Ia tidak melenguh, tapi berbicara layaknya manusia. Dan yang lebih menggemparkan, sapi itu menutup usianya dengan mengucap kalimat syahadat dengan fasih. Siapakah kakek tua lusuh itu sebenarnya? Dan bagaimana nasib sang kiai sombong setelah melihat karomah ini? Sebelum kita merinding bersama menyimak kisah yang akan meruntuhkan kesombongan ini, mari kita tata hati kita. Silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai tanda cinta kita pada karomah para wali. Mari kita berdoa khusus hari ini. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sifat sombong dan merasa paling benar. Dan wafatkanlah kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Engkau wafatkan hewan kurban ini. Ketik amin atau subhanallah di kolom komentar sekarang juga. Semoga doa ini menembus langit dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tarik napas dalam-dalam. Inilah cahaya di balik jerami. Kisah sapi yang bersyahadat. Matahari sedang berada di puncak kemarahannya. Cahayanya yang terik memanggang atap-atap genteng pesantren Al-Falah, menciptakan fatamorgana di atas tanah berpasir yang panas. Angin laut yang biasanya membawa kesejukan, hari ini justru bertiup kering, membawa debu asin yang menempel di kulit. Namun, panasnya cuaca di luar tidak sebanding dengan panasnya suasana di dalam pendopo utama pesantren. Ratusan santri duduk bersila dalam diam yang mencekam. Kepala mereka menunduk dalam-dalam, menatap kitab kuning Fathul Qarib yang terbuka di pangkuan. Tidak ada yang berani bersuara, bahkan untuk sekadar menggeser posisi duduk yang kesemutan. Di depan mereka, duduk di atas kursi kayu jati berukir yang tinggi, adalah Kiai Jamaluddin, atau yang akrab disapa Kiai Jamal. Kiai Jamal adalah sosok yang harismatik, namun menakutkan. Sorban putihnya selalu rapi tanpa celah, jubahnya harum, dan tatapan matanya tajam, seperti elang yang siap menyambar mangsa. Ia adalah ahli fikih hukum Islam terkemuka di karesidenan itu. Hafalan dalilnya secepat kilat, dan logikanya setajam pedang. Bagi Kiai Jamal, agama adalah aturan yang kaku, hitam dan putih, tanpa abu-abu. Perhatikan baik-baik, suara Kiai Jamal menggelegar melalui pengeras suara, memecah keheningan siang bolong. Ia memukulkan rotan penunjuknya ke papan tulis. Besok adalah hari raya kurban. Ini bukan sekadar pesta sate. Ini ibadah mahdah. Syarat sah penyembelihan hewan itu ketat. Pertama, alat harus tajam. Kedua, harus memutus hulkum jalan napas dan mari jalan makan. Ketiga, dan ini yang paling fatal sering ditinggalkan orang awam. Kiai Jamal menatap tajam ke arah santri-santrinya. Adalah niat dan tasmiyah. Bacaan bismillah. Lafaz bismillahi Allahu Akbar harus diucapkan dengan lisan yang fasih. Makhraj huruf ba, sin, mim, hingga lafaz jalalah Allah harus benar sesuai kaidah tajwid. Jika yang menyembelih itu orang bodoh, orang fasik, yang jarang salat, atau bacaannya pelo cadel, atau tidak jelas, maka daging itu statusnya syubhat, bahkan bisa jadi bangkai, haram dimakan. Para santri menelan ludah. Ketegasan Kiai Jamal memang legendaris. Ia tidak segan membuang satu kuali besar gulai kambing jika ia tahu penyembelihnya tidak fasih membaca doa. Di tengah ketegangan pengajian yang serius itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah gerbang pesantren. Suara itu begitu kontras dengan suasana hikmat di pendopo. Minggir, minggir, sapi ganteng mau lewat. Nyuwun sewu. Suara itu serak, disertai kekehan tawa yang terdengar tidak waras. Kiai Jamal menghentikan penjelasannya. Keningnya berkerut, matanya menyipit melihat ke arah halaman. Seorang lelaki tua renta, mungkin berusia di atas 70 tahun, melangkah masuk dengan santai.
Penampilannya sangat memprihatinkan. Pakaiannya adalah kain-kain perca lusuh yang dijahit asal-asalan. Rambutnya putih awut-awutan, tertutup caping bambu yang sudah sobek. Kakinya telanjang, penuh lumpur kering. Ia menuntun seekor sapi jantan berukuran raksasa. Sapi itu berwarna coklat gelap. Kulitnya mengkilat sehat, sangat kontras dengan pemiliknya yang dekil. Sapi itu berjalan tenang, hanya diikat dengan tali rafia tipis yang rapuh. Lelaki itu adalah Mbah Maghribi, sosok misterius yang tinggal di gubuk reot di pinggir pantai. Warga desa menganggapnya orang gila atau gelandangan karena sering berbicara dengan pohon atau tertawa sendiri melihat ombak. Mbah Maghribi berjalan melintasi tengah halaman pesantren. Tepat di jalur pandang Kiai Jamal, bau kotoran sapi dan bau apek baju Mbah Maghribi terbawa angin masuk ke pendopo, membuat beberapa santri menutup hidung. Darah Kiai Jamal mendidih. Ia merasa kehormatan majelis ilmunya diinjak-injak. "Hei, berhenti di situ," hardik Kiai Jamal. Suaranya menggema lewat mikrofon, membuat burung-burung gereja di atap masjid terbang kaget. Mbah Maghribi berhenti. Ia menepuk leher sapinya pelan. Sapi itu pun berhenti patuh. Mbah Maghribi menoleh ke pendopo, lalu tersenyum lebar, memamerkan giginya yang tinggal beberapa biji. "Assalamualaikum Kiai." "Wah, sedang ramai ya? Sedang bagi-bagi berkat?" tanya Mbah Maghribi polos. "Waalaikumsalam," jawab Kiai Jamal ketus. "Ini bukan bagi berkat. Ini majelis ilmu, tempat suci. Di mana otakmu, Mbah, bawa binatang kotor itu lewat jalan belakang? Najis kotoran sapimu bisa membatalkan wudhu santri-santriku." Kiai Jamal berdiri dari kursinya, wajahnya merah padam. "Dan lagi, siapa yang mengizinkan pengemis masuk ke area pesantren saat jam belajar? Keamanan mana? Keamanan?" Para santri keamanan berlarian mendekat, hendak menyeret Mbah Maghribi. Namun, Mbah Maghribi mengangkat tangannya dengan lembut. Dan anehnya, para santri keamanan itu terpaku di tempat, seolah ada dinding tak terlihat yang menahan mereka. Mbah Maghribi menatap Kiai Jamal. Tatapannya teduh, bening seperti mata air pegunungan, sangat berbeda dengan casing luarnya yang kotor. "Maafkan saya, Kiai," ucap Mbah Maghribi. Suaranya pelan namun terdengar jelas sampai ke pojok ruangan. "Sapi saya ini rewel. Dia memaksa ingin lewat sini," katanya. "Dia ingin mendengar sedikit ilmu agama sebelum besok dia mati disembelih. Dia ingin dagingnya nanti menjadi daging yang berilmu, biar yang memakannya jadi pinter, tidak cuma kenyang." Gelak tawa tertahan terdengar dari barisan santri. Kiai Jamal merasa dipermalukan. "Jangan melawak di sini," bentak Kiai Jamal. "Binatang ternak itu tidak punya akal, tidak punya taklif kewajiban agama. Omonganmu itu ngawur, sesat. Sapi ya sapi, manusia ya manusia." Mbah Maghribi mengangguk-angguk, lalu ia menempelkan telinganya ke mulut sapi itu, seolah sedang berbisik. "Dengar itu, sapi, Pak Kiai bilang kamu tidak punya akal. Tidak apa-apa, lebih baik tidak punya akal tapi punya hati dan pasrah pada Allah, daripada punya akal tinggi, tapi isinya cuman kesombongan." Sindiran itu halus, tapi menghunjam jantung Kiai Jamal. Sang Kiai terdiam sejenak, otaknya mencerna kalimat itu. Apakah orang gila ini sedang menyindirku? Batinnya. "Pergi kau," usir Kiai Jamal akhirnya. Kehabisan kesabaran. "Kalau besok kamu mau menyembelih sapi itu, lakukan di lapangan desa. Tapi ingat, kalau kamu sembelih sembarangan tanpa ilmu, saya sendiri yang akan memfatwakan daging sapimu haram satu desa." Mbah Maghribi hanya tersenyum simpul. Ia membungkuk sedikit, memberi hormat ala orang Jawa kuno, lalu kembali menuntun sapinya. "Ayo sapi, kita pergi. Di sini terlalu panas. Panas cuacanya, panas juga hati orangnya," gumam Mbah Maghribi sambil berlalu. Kiai Jamal kembali duduk dengan napas memburu. Ia meminum segelas air untuk menenangkan diri. "Dasar orang gila," gerutunya. Kita lanjutkan. Buka halaman 45. Bab Najis Mughalazah. Namun, konsentrasi Kiai Jamal sudah buyar. Kalimat "lebih baik tidak punya akal,
tapi punya hati terus terngiang-ngiang di kepalanya, mengganggu keangkuhan intelektualnya yang selama ini kokoh tak tergoyahkan. Ia tidak tahu bahwa orang gila yang ia usir tadi besok akan meruntuhkan seluruh bangunan keilmuannya hingga rata dengan tanah. Gema takbir Allahu Akbar, walillahil hamd masih berkumandang sayup-sayup dari corong masjid, bersahutan dengan suara lenguhan sapi dan embikan kambing yang gelisah. Lapangan desa telah berubah menjadi lautan manusia dan hewan. Aroma darah segar yang amis mulai menguar di udara, bercampur dengan bau tanah becek sisa hujan semalam. Di tengah lapangan, sebuah tenda khusus didirikan untuk panitia kurban. Kiai Jamal berdiri di sana bak seorang jenderal perang. Ia mengenakan jubah putih bersih yang baru, dengan sorban hijau melilit kepalanya. Di tangannya, sebuah tongkat komando kayu digunakan untuk menunjuk sana-sini. Sebagai tokoh agama tertinggi di desa, Kiai Jamal memegang otoritas penuh. Ia memeriksa ketajaman pisau para jagal satu persatu. Ia mengoreksi posisi hewan yang kurang menghadap kiblat, walau hanya melenceng beberapa derajat. Ia adalah polisi syariat yang ditakuti hari itu. Hati-hati Kang, jangan sampai menyiksa hewan. Sekali tebas harus putus. Kalau 2 kali makruh, kalau 3 kali dosa kamu, teriak Kiai Jamal pada seorang jagal muda yang tangannya gemetar. Satu persatu, sapi milik orang kaya desa disembelih. Kiai Jamal mengangguk puas setiap kali mendengar jagal mengucapkan bismillah dengan lantang dan tajwid yang benar. Hingga tibalah giliran sapi milik Mbah Maghribi. Mbah Maghribi menuntun sapinya ke tengah arena. Tidak seperti sapi lain yang meronta-ronta, menendang, atau harus diikat kakinya oleh 10 orang. Sapi milik Mbah Maghribi berjalan dengan ketenangan yang aneh. Sapi itu seolah berjalan sukarela menuju kematiannya. Mbah Maghribi mengeluarkan sebilah pisau dari balik kain lusuhnya. Pisau itu tampak tua. Gagangnya terbuat dari kayu akar yang hitam, dan bilahnya, meski terlihat tajam, tampak berkarat di bagian pangkalnya. Bukan pisau stainless steel mengkilap, seperti milik jagal profesional. Tahan, suara Kiai Jamal membelah udara. Kiai Jamal berjalan mendekat, membelah kerumunan warga. Ia menatap Mbah Maghribi dengan tatapan merendahkan. Kamu mau menyembelih sendiri, Mbah? Tanya Kiai Jamal sinis. Inggih, Kiai. Ini sedekah kurban saya. Saya ingin mengantarkannya sendiri menghadap Gusti Allah. Jawab Mbah Maghribi lembut. Kiai Jamal mendengus. Niatmu bagus, tapi agama itu pakai ilmu. Bukan cuma pakai rasa. Lihat pisaumu itu, karatan. Apa bisa memutus urat leher sekali tebas? Kalau gagal, sapi itu akan kesakitan. Itu dosa. Insya Allah tajam, Kiai. Jawab Mbah Maghribi singkat. Dan satu lagi. Kiai Jamal mengangkat telunjuknya. Syarat sah penyembelihan adalah tasmiyah, mengucapkan nama Allah. Saya ragu orang sepertimu, yang salat jamaahnya saja tidak pernah saya lihat di syaf depan, bisa melafalkan doa dengan benar. Coba saya tes. Baca bismillah sekarang. Yang keras, biar saya koreksi mahrajnya. Tantangan itu membuat suasana lapangan menjadi hening. Ratusan pasang mata tertuju pada mereka berdua. Ini bukan lagi soal kurban. Ini adalah pertunjukan kekuasaan antara sang ulama fikih dan si gelandangan desa. Mbah Maghribi menunduk. Ia tidak menjawab tantangan itu. Ia justru berbalik badan memunggungi Kiai Jamal, lalu berjongkok di depan leher sapinya. Mbah, saya sedang bicara, bentak Kiai Jamal. Merasa diabaikan, Mbah Maghribi mengabaikannya. Ia mengelus kepala sapi itu 3 kali. Ajaib. Tanpa perlu diikat kakinya, tanpa perlu dijegal, sapi raksasa itu menekuk keempat kakinya perlahan. Sapi itu merebahkan dirinya ke tanah, dengan posisi sempurna menghadap kiblat. Matanya menatap Mbah Maghribi dengan pasrah, seolah anak yang menatap ayahnya. Warga desa menahan napas. Masya Allah, kok nurut banget sapinya, bisik mereka. Kiai Jamal terdiam sejenak melihat fenomena itu, tapi egonya menolak kagum. Kebetulan saja, atau dia pakai mantra kejawen. Batinnya curiga. Mbah Maghribi meletakkan pisaunya di leher sapi. Bibirnya bergerak-gerak sangat pelan, nyaris tak terlihat,
Tidak ada suara teriakan Bismillahi, Allahu Akbar, yang membahana seperti jaga lainnya. Hanya hening. Serit. Satu gerakan tangan yang halus dan cepat. Darah merah segar memancar deras ke tanah. Urat napas putus. Urat macan putus. 2 urat leher putus. Sempurna. Sapi itu tidak menendang, tidak melenguh kesakitan. Tubuhnya hanya bergetar pelan. Melepaskan nyawa dengan damai. Mbah Maghribi berdiri, membersihkan pisaunya dengan rumput. "Stop! Jangan kuliti dulu!" teriak Kiai Jamal tiba-tiba. Wajahnya tegang. Ia maju ke tengah lingkaran, menunjuk bangkai sapi itu dengan tongkatnya. "Saya nyatakan sapi ini tidak sah." Keriuhan meledak di antara warga. "Loh, kenapa Kiai? Kan sudah mati." Darahnya lancar. Kiai Jamal mengangkat tangan menenangkan massa. Secara fisik memang mati. Tapi secara syariat, ini bermasalah. Saya berdiri 2 meter di belakangnya. Dan demi Allah, telinga saya tidak mendengar dia mengucapkan asma Allah. Dia menyembelih dengan bisu. Menurut mazhab Syafi'i yang kita anut, meninggalkan bismillah secara sengaja bagi yang mampu bisa membuat status daging menjadi haram atau makruh tahrim mendekati haram. Tapi Kiai Sela seorang warga, "Diam," potong Kiai Jamal. "Kita harus hati-hati, ihtiyat. Jangan sampai satu desa makan bangkai karena keteledoran satu orang bodoh ini." "Mbah, kamu tadi baca bismillah atau tidak? Kenapa tidak bersuara? Kamu meremehkan syariat." Mbah Maghribi menatap Kiai Jamal dengan tatapan iba. "Kiai," suara Mbah Maghribi terdengar berat. "Sampean itu terlalu sibuk menilai kulit, sampai lupa isinya. Apakah Allah itu tuli, sehingga saya harus berteriak agar dia mendengar doa saya? Ini bukan soal Allah tuli." Debat Kiai Jamal. "Ini soal syiar, soal fikih zahir. Kita menghukumi apa yang tampak di mata dan telinga saya. Kamu tidak membaca apa-apa, maka hukumnya tidak sah." "Sampean butuh bukti, Kiai?" tanya Mbah Maghribi tenang. "Ya, saya butuh saksi yang mendengar kamu baca bismillah," tantang Kiai Jamal. Mbah Maghribi tersenyum misterius. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat sorban Kiai Jamal berkibar liar. "Baiklah, karena di sini tidak ada manusia yang mendengar bisikan hati saya, maka biarlah yang disembelih yang bersaksi." Kiai Jamal tertawa meremehkan. "Maksudmu sapi mati ini? Kamu sudah gila total rupanya." Mbah Maghribi berjalan mendekati kepala sapi yang sudah terpisah dari badannya. Mata sapi itu sudah tertutup rapat, lidahnya sudah terjulur kaku, sudah jadi bangkai. Mbah Maghribi berjongkok, lalu menepuk pipi sapi itu. "Bangunlah sebentar wahai makhluk Allah. Saudaraku yang alim ini butuh dalil. Berikan dia dalil yang tidak tertulis di kitab manapun." Apa yang terjadi di detik berikutnya membuat jantung Kiai Jamal seakan berhenti berdetak. Langit yang tadinya cerah dengan gumpalan awan putih, tiba-tiba berubah warna menjadi sedikit kelabu. Bukan mendung mau hujan, tapi seolah cahaya matahari meredup karena sungkan menyaksikan peristiwa yang akan terjadi. Angin berhenti berhembus. Daun-daun pohon mangga di pinggir lapangan diam mematung. Keheningan total menyelimuti ratusan warga desa. Bahkan, bayi-bayi yang digendong ibunya berhenti menangis. Semua mata tertuju pada Mbah Maghribi yang sedang berjongkok di depan kepala sapi yang bersimbah darah. "Bangunlah," bisik Mbah Maghribi lagi. Kiai Jamal yang berdiri pongah dengan tongkatnya hendak membuka mulut untuk mengejek lagi. Namun, kata-kata itu tersangkut di tenggorokan saat ia melihat sesuatu yang mustahil. Telinga sapi yang sudah terkulai lemas itu bergerak. Kedut, kedut. Lalu, kelopak mata sapi yang sudah tertutup rapat itu perlahan terbuka. Bola mata hitam yang besar itu tidak lagi kosong dan mati. Ada cahaya kehidupan di sana. Tatapan itu tajam, fokus, dan penuh wibawa. Bukan tatapan hewan ternak, melainkan tatapan makhluk yang memiliki kesadaran tinggi. Warga desa memekik ketakutan. Beberapa orang mundur, ada yang terjatuh saking kagetnya. "Allahu Akbar, sapinya hidup lagi!" "Hantu, setan," teriak beberapa orang histeris.
Tenang, suara Mbah Maghribi bergema. Anehnya terdengar sangat berwibawa menenangkan kepanikan massa. Jangan lari. Ini adalah tanda kekuasaan Allah. Kepala sapi itu, yang terpisah dari badannya, menggerakkan rahangnya. Darah masih menetes dari lehernya yang putus, tapi tidak ada rasa sakit yang terpancar dari wajah hewan itu. Sapi itu menoleh perlahan ke arah Kiai Jamal. Tatapannya membuat lutut sang ulama fikih itu gemetar hebat, hingga tak sanggup menopang tubuhnya. Kiai Jamal jatuh terduduk di atas tanah becek. Lalu, terdengarlah suara itu. Bukan suara lenguhan. Bukan suara binatang. Itu adalah suara yang terdengar seperti gema dari dalam gua yang dalam, berat, fasih, dan menggetarkan dada. Sapi itu berbicara dalam bahasa Arab, fusa klasik yang sangat indah. Jauh lebih fasih daripada bahasa Arab Kiai Jamal sendiri. "Assalamualaikum, ya aulia Allah," ucap sapi itu, menyapa Mbah Maghribi. Mbah Maghribi menjawab lirih, "Waalaikumsalam warahmatullah." "Wahai sapi, jadilah saksi yang adil. Katakan pada Kiai ini, apakah aku menyebut nama penciptamu saat mengantarmu pulang tadi?" Kepala sapi itu beralih, menatap Kiai Jamal, yang kini wajahnya pucat pasi seputih kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran di pelipis sang kiai. "Wahai kiai yang memegang hukum," sapi itu berbicara pada Kiai Jamal, "demi zat yang menggenggam nyawaku dalam kekuasaannya, saat tangan beliau, wali Allah ini meletakkan pisau di leherku, aku tidak merasakan sakit sedikitpun. Yang aku rasakan adalah kesejukan air surga." Air mata bening menetes dari sudut mata sapi itu. "Aku mendengar, bukan hanya lisan beliau yang berucap, tapi setiap tetes darah beliau, setiap hembusan napas beliau, dan seluruh pori-pori kulit beliau bertasbih menyebut asma Allah. Pisau itu tajam karena cinta, bukan karena besi. Beliau telah menyempurnakan hakku sebagai hewan kurban dengan adab yang paling tinggi, yang tidak pernah aku lihat pada jagal manapun." Kiai Jamal menangis. Air matanya tumpah ruah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Malu yang teramat sangat menghantam jiwanya. Logikanya hancur. Kitab-kitabnya serasa terbakar. Ia baru saja menghakimi seorang kekasih Allah dengan ukuran akalnya yang kerdil. Sapi itu belum selesai. Ia melanjutkan perkataannya dengan nada yang makin syahdu. "Dan sebagai bukti kehalalan dagingku, saksikanlah persaksianku di akhir hayatku ini." Mulut sapi itu terbuka lebar, dan dengan lantang ia berucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Deg, bumi seakan bergetar. Kalimat thayyibah yang keluar dari mulut hewan kurban itu menghujam ke dalam sanubari setiap orang yang hadir. Ratusan warga serentak menangis dan bersujud di lapangan itu. Gema takbir dan tangis penyesalan membahana. Setelah mengucapkan syahadat, mata sapi itu perlahan meredup. Cahaya kehidupannya perlahan padam. Kelopak matanya tertutup kembali dengan damai. Kepalanya terkulai ke tanah, kembali menjadi onggokan daging mati yang diam. Namun, keajaiban belum berakhir. Dari tubuh sapi yang terbelah itu, tiba-tiba menguar aroma yang sangat harum. Aroma itu bukan bau darah, bukan bau jeroan, bukan bau kotoran. Itu adalah wangi kasturi, gaharu, dan mawar yang sangat kuat. Wangi yang belum pernah dicium oleh penduduk desa itu seumur hidup mereka. Wangi surga yang menempel pada hewan yang ikhlas, dikurbankan oleh tangan orang yang ikhlas. Kiai Jamal masih bersimpuh di tanah lumpur. Jubahnya yang mahal kini kotor tak karuan, tapi ia tidak peduli. Hatinya baru saja disembelih oleh Mbah Maghribi. Kesombongannya dipotong putus, urat nadi keangkuhannya ditebas habis. Mbah Maghribi berdiri perlahan, membersihkan lututnya. Wajahnya kembali menjadi wajah kakek tua yang jenaka, dan terlihat bodoh. Tidak ada aura menakutkan. Tidak ada cahaya menyilaukan. Ia menyembunyikan kewaliannya kembali di balik topeng kesederhanaan. "Nah, Kiai," kata Mbah Maghribi dengan nada ringan, seolah baru saja membicarakan cuaca. "Dagingnya sudah wangi tuh, berarti halal ngih. Kasihan warga sudah lapar mau nyate, monggo dipimpin doa makan." Mbah Maghribi berbalik badan, hendak melangkah pergi meninggalkan kerumunan yang masih terpaku bisu. Ia berjalan tertatih-tatih menjauhi lapangan. "Syekh,
Tunggu Syekh, teriakan Kiai Jamal memecah kebisuan. Sang Kiai bangkit dan berlari, bukan berjalan, tapi berlari mengejar Mbah Maghribi. Ia melepaskan sandalnya, berlari telanjang kaki di atas tanah berbatu. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang akan diceritakan turun-temurun oleh warga desa itu selama puluhan tahun ke depan. Kiai Jamal berlari terseok-seok, mengejar sosok tua yang berjalan santai di depannya. Napasnya memburu, bukan karena lelah fisik, tapi karena guncangan batin yang dahsyat. Sorbannya yang tadi melilit gagah di kepala, kini terlepas dan terseret di tanah. Ia tidak peduli. Syekh Maghribi, berhenti!" teriak Kiai Jamal dengan suara parau. Mbah Maghribi berhenti di bawah pohon asems yang rindang. Ia berbalik perlahan. Wajahnya teduh, tanpa sedikit pun guratan dendam atau rasa bangga diri. Kiai Jamal langsung menghambur, menjatuhkan dirinya ke tanah, dan memeluk kaki Mbah Maghribi yang berdebu dan penuh lumpur kering. "Ampun Syekh, ampun." Kiai Jamal menangis, meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Bahunya berguncang hebat, air matanya membasahi kaki keriput Mbah Maghribi. "Saya bodoh, saya buta. Saya ulama suburuk, saya sombong dengan hafalan saya sombong dengan kitab saya. Padahal, saya tidak tahu apa-apa tentang hakikat Allah. Ampuni kelancangan saya tadi, Syekh." Para santri dan warga yang mengikuti dari kejauhan berhenti beberapa meter di belakang. Mereka terpaku menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal. Kiai besar mereka, yang biasanya dicium tangannya oleh ribuan orang, kini justru mencium kaki seorang gelandangan desa. Mbah Maghribi membungkuk dengan susah payah karena faktor usia. Ia memegang bahu Kiai Jamal dan memintanya berdiri. "Bangunlah Kiai Jamal, bangunlah nak." Suara Mbah Maghribi sangat lembut, bagai seorang kakek menasihati cucunya. "Jangan bersujud pada manusia. Dahi kita ini terlalu mulia untuk menyentuh kaki makhluk. Sujud itu hanya milik Gusti Allah." Kiai Jamal mengangkat wajahnya yang basah. "Saya malu, Syekh. Ilmu saya ternyata sampah dibanding samudra makrifat panjenengan. Izinkan saya menjadi murid panjenengan. Saya akan tinggalkan pesantren saya. Saya akan tinggalkan jabatan saya. Izinkan saya mengabdi di gubuk panjenengan, membawakan sandal panjenengan, mencucikan baju panjenengan." Mbah Maghribi tersenyum dan menggeleng pelan. "Jangan begitu, Kiai. Sampean itu orang alim, sampean itu paku bumi di desa ini. Umat butuh syariatmu, umat butuh fikihmu." Kata Mbah Maghribi bijak, "Kalau sampean berhenti mengajar dan jadi pertapa seperti saya, lalu siapa yang mengajar anak-anak cara wudhu yang benar? Siapa yang mengajar cara membagi warisan agar tidak berebut? Siapa yang menikahkan mempelai agar sah?" Mbah Maghribi menatap mata Kiai Jamal dalam-dalam, menyalurkan energi ketenangan. "Ilmu fikih yang sampean ajarkan itu ibarat pagar rumah, Kiai. Sangat penting agar maling dan hewan liar tidak masuk merusak akidah. Tanpa syariat, agama jadi kacau." Tapi Mbah Maghribi menunjuk dada Kiai Jamal. "Jangan sampai saking sibuknya sampean membangun pagar yang tinggi dan megah, sampean lupa menengok siapa pemilik rumah di dalamnya. Jangan sampai syariat membuat hati menjadi keras dan merasa paling benar sendiri." "Sapi tadi bicara bukan karena saya hebat," lanjut Mbah Maghribi merendah. "Itu teguran dari Gusti Allah karena Dia sayang sama sampean. Allah tidak ingin Kiai Jamal yang alim ini tergelincir masuk neraka gara-gara satu butir penyakit, ujub, bangga diri, dan takabur sombong di dalam hati. Ilmu itu, Kiai, semakin tinggi harusnya semakin membuatmu menunduk, merasa bodoh, dan merasa hina di hadapannya. Bukan malah membuatmu jadi hakim yang memvonis neraka bagi orang lain." Tangis Kiai Jamal makin menjadi. Jadi mendengar nasihat yang menyejukkan itu, kata-kata itu sederhana, tidak pakai bahasa Arab yang rumit, tapi rasanya lebih dalam dari 1000 kitab Ihya Ulumuddin. "Mulai hari ini, berjanjilah satu hal," kata Mbah Maghribi. "Apa itu, Syekh?" "Saya lakukan apapun," jawab Kiai Jamal. "Jangan panggil saya Syekh, jangan panggil saya Wali, panggil saja Mbah, seperti biasa. Dan tolong, tutup mulutmu
rapat-rapat tentang kejadian sapi bicara tadi. Jangan ceritakan ke orang luar, biar itu jadi rahasia kita dan warga desa ini saja. Saya tidak mau rumah saya ramai didatangi orang minta nomor togel atau minta air dukun. Saya mau tenang ibadah sampai mati. Kiai Jamal mengangguk takzim. Samaan wasaatan saya dengar, dan saya patuh, Mbah. Sejak hari itu, pesantren Al-Falah berubah wajah. Kiai Jamal tetap mengajar kitab kuning. Ia tetap ahli fikih yang ketat menjaga hukum. Namun, cara mengajarnya berubah total. Tidak ada lagi bentakan kasar. Tidak ada lagi tatapan meremehkan pada orang awam. Setiap kali mengajar bab fikih, Kiai Jamal selalu menyelipkan bab tasawuf, penataan hati. Ia mengajarkan santrinya bahwa syariat tanpa hakikat adalah kosong, dan hakikat tanpa syariat adalah bohong. Dan setiap kali Kiai Jamal melihat orang gila, pengemis, atau orang yang berpenampilan kucel di jalanan, ia akan turun dari kendaraannya. Ia akan menyalami mereka, memberi sedekah, dan meminta doa dengan tulus. Karena ia selalu ingat, bisa jadi, di balik baju kotor itu, tersembunyi mutiara yang jauh lebih berkilau daripada jubah kebesarannya. Adapun Mbah Maghribi, ia kembali ke gubuknya, hidup sunyi dalam keramaian zikirnya, hingga ia wafat beberapa tahun kemudian. Saat ia wafat, konon ribuan orang datang melayat, dan aroma wangi kasturi kembali tercium menyelimuti seluruh desa. Sama seperti wangi sapi kurbannya dulu. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah karomah Syekh Maghribi dan sapi yang bersyahadat ini adalah tamparan keras bagi ego kita. Kisah ini mengajarkan kita tentang adab di atas ilmu. Hari ini, banyak orang yang baru belajar agama sedikit, sudah berani mengkafirkan saudaranya. Baru hafal 1-2 dalil, sudah merasa memegang kunci surga dan memvonis orang lain ahli neraka. Kita lupa bahwa Allah menilai hati, bukan hanya penampilan. Kita lupa bahwa ibadah bukan hanya soal gerakan, tapi soal getaran jiwa. Kiai Jamal mewakili akal dan logika hukum yang penting, namun kering jika tanpa rasa. Mbah Maghribi mewakili cinta dan ketulusan yang menjadi ruh dari agama. Keduanya harus menyatu. Fikih menjaga jasad amal kita, dan tasawuf menjaga ruh amal kita. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena ia terlihat miskin, bodoh, atau berdosa. Bisa jadi, di sisi Allah, derajatnya jauh lebih tinggi daripada kita yang merasa ahli ibadah. Semoga kisah ini meruntuhkan kesombongan di hati kita. Mari kita hadiahkan Al-Fatihah untuk para wali Allah yang tersembunyi wali mastur di muka bumi ini. Dan untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan adab. Ala hadiniyah, wali kuli niatin solihah. Al-Fatihah.